Halo Bapak Ibu, jumpa lagi dengan saya Madam Supro di channel YouTube saya Madam Supro. Akhir tahun lalu, anak saya memulai sebuah usaha yaitu tambak udang. Yes, tambak udang. Tambak udang adalah bisnis umum, bisnis konvensional. Orang menyebutnya bisnis real karena mereka melihat ada fisiknya. Banyak orang yang suka bisnis yang dianggap real. Bahkan trading forex sering dianggap bisnis tidak real karena kelihatannya ya nggak kerja apa-apa, juga nggak ada produk-produk yang bisa kita lihat dengan mata kita. Terus juga banyak kejadian penipuan-penipuan di bisnis trading forex. Untuk orang-orang yang nggak paham, memang sih pastinya mudah untuk ditipu. Tetapi jelas untuk orang yang teredukasi di forex, nggak gampang loh untuk ditipu. Oke? Nah Bapak Ibu, pendapat saya, semua yang namanya bisnis ya real ya, orang modal yang kita keluarkan juga uang beneran, uang real, terus kita trading juga melibatkan aktivitas fisik secara real, dan profit yang kita terima juga bisa kita cairkan secara real. Kita juga bisa beli-beli apapun dari profit secara real. Cuman memang trading forex kan kerjanya lebih santai, tidak terlalu makan tenaga. Kemudian perlengkapannya juga simple, hanya HP atau laptop yang bisa dibawa kemana-mana. Bahkan orang yang trading sepertinya kayaknya tidak kerja, makanya sering dianggap tidak real. Bahkan ada yang malu loh mengakui kalau dia itu trader. Itu saya ketemu sendiri sama orangnya, dan dia nggak mau cerita ke teman-temannya kalau hidupnya dari trading. Lalu dia masih pura-pura punya bisnis lainnya gitu ya, bisnis yang konvensional. Ini bisnis realnya, katanya seperti itu supaya bisa dilihat orang dan kelihatannya lebih terhormat. Tapi tidak bagi saya. Saya sebagai trader sangat bangga dengan profesi saya, karena justru saya kelihatan tidak kerja tapi bisa hasilin duit. Itu istimewa, karena sukses dengan cara yang sangat menyenangkan ini itu belum tentu semua orang bisa. Jadi trader yang profitable itu jarang loh Bapak Ibu. Jadi kalau kita bisa dan menjadi bagian dari yang jarang itu, kita itu pantas bangga. Harusnya kita bangga dan mengapresiasi diri kita sendiri, serta patut bersyukur kepada Tuhan. Di mana orang lain yang kerjanya mungkin susah payah, tapi trader bisa kerja dengan mudah. Oh ya, balik lagi ke tambak udang. Minggu lalu saya dapat kiriman udang 15 kilo dari anak saya. Lumayan buat masak 1 minggu nggak habis, dan juga bisa dibagi-bagi ke teman-teman saya. Udangnya cukup gendut-gendut, dagingnya padat Bapak Ibu. Rupanya anak saya habis panen. Yes, panen raya. Tapi kalau saya hitung-hitung ya, kurang lebih sudah hampir 3 bulanan ia kerja. Dan kerjanya itu juga cukup keras ya, nggak kayak trading gitu yang bisa santai-santai gitu. Karena dia ini termasuk anak muda yang masih pemula di dunia pertambakan. Perlengkapannya pun yang digunakan pun masih tergolong sederhana. Ya masih dicoba pakai genset biasa lah, belum tenaga surya. Katanya tunggu mah, kalau sudah untung banyak dan sudah mulai besar usaha saya ini akan saya ganti ke depannya. Wow, saya juga bangga ya dengan anak saya. Dia tidak mau manja, dia mau bekerja keras dan hemat. Dari ceritanya, panen kali ini sebenarnya banyak percobaannya. Percobaan dari alam yang cukup berat, mulai dari angin kencang, hujan yang terus-terusan, lampu mati, dan harus gantian dengan sesama teman kongsiannya untuk menjaga tambak ya, karena ini bisa berpotensi untuk gagal panen Bapak Ibu. Tapi berkat kegigihan dari mereka, anak-anak muda itu akhirnya mereka pun bisa panen raya. Jadi capek-capek dan rasa was-wasnya saat memelihara udang tersebut ya langsung hilang, diguyur dengan profitnya. Padahal gagal panen di musim-musim seperti ini itu terus mengintai, dan itu membuat dia selalu khawatir. Tapi ya syukurlah bisa panen dan dapat untung. Saya pun merenungkan cerita anak saya, di mana ketika lampu mati, mereka berlima pakai HT saling berkomunikasi di
area tambak itu. Kemudian berlari-lari menebarkan oksigen ke tambak ya, agar udangnya itu bisa bernafas dan tidak mati ya, karena aliran oksigennya itu juga mati kalau lampunya mati. Oh, ternyata kerja konvensional itu juga berat ya, enggak mudah loh Bapak Ibu. Syukur-syukur ketika panen sudah langsung ada yang beli, ada yang borong semua. Jadi mengenai pembeli udah enggak mikir lagi dan udah bisa dapat profit. Gimana kalau yang beli nggak ada juga? Ini kan problem. Bapak Ibu sekalian, ketika orang diperhadapkan untuk memutuskan apakah ia mau terjun di trading, mungkin itu Anda juga. Seringkali orang itu takut, tidak berani. Kenapa? Takut uangnya hilang, takut ini, takut itu. Tapi kalau disuguhi bisnis konvensional, herannya beraninya luar biasa, beraninya minta ampun. Dan ternyata ia pun gagal juga di bisnis konvensional. Enggak mudah juga, terutama untuk membuat barang yang kita jual ini laku gitu. Kita harus cari pembelinya. Padahal di trading forex Bapak Ibu, penjual dan pembeli itu sudah disediakan. Jadi problem utama dari usaha yaitu mencari pembeli dan penjual di trading forex sudah teratasi. Harusnya Anda tidak perlu takut di trading forex. Bayangkan Bapak Ibu, kalau sampai anak saya gagal panen, pasti dia juga ngalamin kerugian besar dan susahnya pasti ya minta ampun Bapak Ibu. Itu kalau di trading kita namakan cut loss besar-besaran. Lalu biasanya kalau orang diperhadapkan dengan trading yang semisalnya untungnya sebulan ya 3%, tapi tekniknya ini aman. Nggak mau saya cari yang sehari 10% katanya gitu. Atau mungkin sebulan 5%, 10%, ya tetap dianggap kecil Bapak Ibu. Terus ngomel-ngomel, kok kecil banget ya untungnya. Nah, dengan tambak udang, ini pun saya hitung-hitung tuh juga nggak jauh beda keuntungannya dengan trading forex Bapak Ibu. Itu pun susah, modalnya harus besar miliaran Bapak Ibu. Lalu ada lagi orang yang jika mau terjun di trading forex, ia selalu tanya, berapa lama sih profitnya? Bisa harian nggak? Ya minimal saya mau seminggu sekali. Bapak Ibu, saya mau cerita ya, spesial untuk teknik trading mancing. Kenapa mancing? Karena ini adalah teknik unggulan saya yang saya pakai sendiri dan sudah menghidupi saya trading for a living selama puluhan tahun. Ini pun seperti bisnis konvensional, perhitungan keuntungannya ya, ada jangka pendeknya, ada juga jangka panjangnya ya. Misalkan bisnis tambak udang, bisnis konvensional. Kalau bisnis tambak udang itu semi jangka panjang ya, berapa bulan sekali baru bisa panen, nggak bisa profit harian dong. Tapi misalkan Bapak Ibu mau yang cari profit harian, ya bisa saja Anda bisnis konvensional, misalkan buka warung, setiap hari dibeli sama orang makanannya, ya bisa profit harian. Jadi Bapak Ibu, kalau trading mancing itu adalah kolaborasi antara profit harian dan juga profit jangka panjang. Tapi kalau kita mau ngomongin trading, kalau Anda nggak suka profit jangka panjang, Anda mau yang harian, ya Anda harus tentukan teknik tradingnya. Misalkan teknik trading scalping. Scalping bisa profit harian, tapi susah juga loh Anda untuk bisa trading dan mendapatkan profit di scalping. Karena trading scalping tuh nggak mudah, butuh jam terbang yang sangat tinggi. Karena Anda harus presisi, risk rewardnya harus seimbang, probabilitasnya harus bagus. Gimana kalau Anda trading scalping terus loss terus? Kan juga nggak bisa untung. Teknik trading memang ada jangka pendek dan jangka panjang. Yuk sekarang kita fokusnya ke trading mancing ya. Seperti yang saya katakan tadi, trading mancing merupakan satu kolaborasi antara profit jangka pendek dan jangka panjang. Jadi ada musimnya. Kalau pas musim panen, ia itu bisa profit setiap hari, bahkan sehari bisa berkali-kali. Tetapi jika tidak musim panen, ya biarkan saja. Walaupun belum dapat profit, ya nggak apa-apa. Mungkin besok, mungkin 3 hari lagi, mungkin seminggu atau lebih. Jadi memang di dalam bisnis trading forex itu ada karakter-karakter trading. Seperti bisnis konvensional, ada karakter-karakternya. Profitnya mau yang harian, bulanan, atau tahunan.
itu juga ada. Jadi nggak ada beda ya Bapak Ibu. Cuman saya mau pastikan bahwa kalau Anda mau serius di trading forex, Anda nggak akan kalah dengan bisnis konvensional. Justru lebih hebat. Mengapa? Karena semuanya lebih dipersimpel dan lebih dipermudah Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, saya hanya ingin menyampaikan kepada Anda, jangan ragu menjadi trader, apalagi trader yang melakukan trading strategi mancing. Karena mau trader ataupun konvensional itu sekali lagi sama saja. Tetap ada resiko yang mengintai. Dan jika kita mau profit konsisten, mau bisnis konvensional ataupun mau jadi trader, yang perlu Anda punya adalah ilmunya. Tambak udang pun Anda harus belajar ilmunya. Demikian juga trading. Anda harus belajar ilmunya. Yuk belajar trading mancing Bapak Ibu, supaya Anda punya ilmunya. Salam sehat, sehat tubuhnya, sehat teknik tradingnya, dan salam profit luar biasa.